Halo semua, kembali lagi bersama saya di Ahmad Sukarizo. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan tentang diary, izinkan saya memakai kacamata saya terlebih dahulu. Oke, mantap. Oke, baik. Jadi kita akan membahas mengenai diary. Sumber ada di sini. Oke, sudah saya tampilkan. Oke, lanjut. Jadi, diare itu adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Namun, dalam menurut buku ajar penyakit dalam, diare adalah buang air besar dengan tinja yang berbentuk cair atau setengah cair yang kandungannya lebih banyak air daripada tinjanya itu sendiri. Biasanya lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Klasifikasinya nih diare ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada dari lama waktunya, yaitu ada diare yang akut dan kronik. Ada yang dari mekanisme patofisiologis. Dari patofisiologis itu lebih pada perjalanan penyakitnya karena apa, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada berat ringannya diare, ada diare yang kecil atau besar. Lalu yang keempat ada penyebab infeksi atau tidak. Jadi ada yang infektif atau yang non infektif seperti itu. Lalu ada penyebab organik atau tidak gitu. Ada yang diare organik dan diare fungsional. Selanjutnya penyebab dari diare ini, etiologinya. Itu diare dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yaitu yang pertama ada infeksi dari bakteri, virus, parasit, lalu ada dari keracunan makanan, ada efek obat-obatan, dan lain-lain. Faktor resiko kepada orang itu bisa ditularkan dari banyak hal. Ini faktor resiko ini hanya berlaku pada diare yang disebabkan oleh infeksi. Jadi untuk infeksinya tadi bisa disebabkan lagi oleh bakteri, virus, dan parasit ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang sering berpergian atau melancong ke negara-negara yang berkembang, daerah tropis, terus kelompok perdamaian dan pekerja sukarela, serta orang yang suka berkemah di daerah yang terutama yang daerahnya lembab dan berair gitu. Selanjutnya juga bisa disebabkan oleh makanan atau keadaan makanan yang tidak biasa. Biasanya sih pada makanan laut dan shellfish ya, terutama pada makanan-makanan yang mentah seperti sushi dan masih banyak lagi ya. Serta pada restoran-restoran dan rumah makan cepat saji atau fast food, serta pada saat kegiatan piknik dan banket ya. Lalu ada lagi nih yang bisa menjadi faktor resiko dari diare, yaitu adalah homoseksual, pekerja seks, penggunaan obat intravena, risiko infeksi HIV, sindrom usus homoseks atau gay bowel syndrome, terus ada sindrom defisiensi kekebalan yang didapat atau AIDS. Lalu juga ada pengguna baru obat antimikroba pada institusi. Institusi ini bisa ada institusi kejiwaan atau mental, institusi rumah perawatan, dan rumah sakit. Gejala dari diare ini cukup bisa terbilang mudah dideteksi ya. Terutama kita bisa melihat dari bentuk feses yang kita keluarkan saat buang air besar. Yang pertama adalah mual dan muntah, nyeri perut, terkadang bisa menyebabkan demam atau suhu tubuh naik ya. Terus bentuk tinjanya cair atau setengah cair seperti itu, sering merasa dehidrasi atau haus, sering lemas, kehilangan nafsu makan, dan terkadang bisa disertai darah ketika buang air besarnya. Untuk ini, untuk lama waktu dari tinja cair atau setengah cair ini mungkin bisa dilihat 3 hari, ketika sudah 3 hari kok masih tetap tinjanya masih tetap cair atau setengah cair, karena belum tentu tinja yang cair itu belum tentu diare gitu. Walaupun salah satu gejala diare tapi belum bisa menggambarkan diare. Harus kadang bisa juga mungkin waktu itu lagi salah makan atau mungkin lagi ya mungkin bisa dibarengi penyakit yang lain ya. Tapi kita lihat dulu nih 2 hari sampai 3 hari gitu, apakah masih tetap cair atau tidak. Kalau misalnya masih tetap cair ya tetap bisa dibilang diare seperti itu.
Pengobatannya sih mudah, terapi mandiri dengan cara meningkatkan konsumsi cairan atau rehidrasi, mengkonsumsi makanan yang tepat, terutama yang mengandung banyak air dan mudah dicerna, disarankan buah-buahan dan sayur-sayuran. Serta untuk pengobatannya, tentu saja ini obat yang dijual di apotek ya, dijual bebas di apotek, tapi tetap juga harus menggunakan resep, menggunakan anjuran dari dokter ya. Obatnya yang bisa dijual tuh obat anti diare itu ada Atapulgit, Pektin, Kaolin, dan bagi yang misalnya kalian sudah sering nih lihat iklannya nih, ada yang namanya Diapet ya. Oke, baik, itu saja sekarang dari Rizu untuk pembahasan mengenai diare ini. Bagi kalian yang berminat untuk mengetahui jadwal Rizu selanjutnya mau ngapain, bisa masuk server Discord Rizu. Atau enggak, follow semua akun media sosial Rizu supaya tidak ketinggalan info-info terbaru tentang live streaming, video edukasi, dan slot edukasi. Oke, baik, terima kasih.